Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Bapak yang hebat dan cerdas. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Bertemu lagi dengan Pak Rahmat di sini dalam video pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 tema 2, selalu berhemat energi. Gimana anak? Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sudah disiapkan alat tulisnya? Ya, mari kita ikuti pembelajaran di video kita ini. Anak-anak, semangat ya! Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, Bapak silakan. Anak-anak, kompetensi dasar dalam pembelajaran kita kali ini ada 3.1, mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. 3.4, membandingkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan berbeda. 4.1, menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulis. Dan yang 4, menyajikan teks petunjuk penggunaan alat dalam bentuk teks visual atau teks tulis menggunakan kosakata, baku, dan kalimat efektif. Adapun tujuan pembelajaran kita ada 4. Melalui pengamatan teks visual, siswa mampu mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Melalui pengamatan teks visual, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Melalui pengamatan secara visual, siswa mampu membuat petunjuk penggunaan dengan terperinci. Dan melalui pengamatan secara visual, siswa mampu membuat poster hemat energi dengan menarik. Anak-anak, mengolah informasi adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Salah satu cara mengolah informasi adalah dengan peta pikiran. Nah, coba kalian perhatikan teks berikut ini yang berjudul Minyak Bumi. Nah, kalian bisa baca sebentar. Nah, dari teks Minyak Bumi ini kita bisa membuat peta pikirannya loh anak-anak. Nah, contoh peta pikiran yang dapat kita buat berdasarkan teks tersebut adalah sebagai berikut. Nah, judulnya Minyak Bumi. Ini gagasan pokoknya adalah minyak bumi. Bisa kita pecah. Pertama, asal minyak bumi. Kemudian ada cara memperoleh minyak buminya. Dan yang ketiga adalah hasil olahan minyak bumi. Nah, ada berupa bahan bakar, parafin, plastik, dan aspal. Nah, perhatikan ya contoh dari Bapak ini. Kalian pahami bagaimana caranya membuat sebuah teks menjadi dan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya serta membuat peta pikirannya. Nah, Nana, ayo kita berlatih membuat satu paragraf sesuai dengan gambar di samping. Seperti contoh yang tadi Bapak berikan ya. Nah, di sini ada gambar apa, Nana? Ya, ada gambar orang yang sedang menjemur. Ibu sedang menjemur pakaian. Nah, coba kalian tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari gambar ini. Ya, gagasan pokoknya apa? Kemudian gagasan pendukungnya apa? Setelah itu kalian jadikan satu paragraf seperti contoh yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya ya. Nah, setelah itu kalian coba berlatih membuat peta pikirannya ya. Semangat anak-anak. Anak-anak, teks visual adalah teks yang cara penyampaiannya menggunakan media yang dilihat oleh indera penglihatan. Misalkan berupa gambar dan lain-lain. Saat mengamati gambar, kita dapat menentukan hal-hal berikut. Pertama, topik yang diangkat dari gambar.
hal yang diceritakan oleh gambar tersebut, dan hal-hal yang mendukung alasanmu. Anak-anak, dalam membuat teks visual, kalian ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, anak-anak, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Yang kedua, anak-anak, kembangkan gagasan tersebut menjadi kalimat dengan bahasa sendiri. Usahakan bahasa yang baik dan benar ya anak-anak, jangan disingkat-singkat. Menggabungkan kalimat-kalimat menjadi paragraf yang padu. Nah, coba kalian perhatikan contoh teks visual berikut. Ini ada gambar apa anak-anak? Ya, ada gambar orang-orang yang sedang mengantri ke dalam bus. Nah, dari gambar ini anak-anak kita bisa buat loh sebuah kalimat dengan penamatanmu melalui gambar ini. Contohnya, kendaraan bermotor menggunakan bahan bakar minyak. Nah, ini adalah gagasan pokoknya anak-anak. Kendaraan bermotor menggunakan bahan bakar minyak karena bus masuk kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak. Kemudian gagasan pendukungnya kita bisa membuat kalimat menggunakan transportasi umum merupakan salah satu cara untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak dan lain-lain. Nah, kalian bisa baca di buku kalian seperti ini contohnya anak-anak. Ya. Nah, dalam membuat sebuah paragraf dari teks visual anak-anak, kalian gabungkan gagasan pokok dan gagasan-gagasan pendukungnya. Jangan lupa ya, kalian bisa menambahkan kata-kata penghubung. Contoh seperti hal itu, karena, yang. Nah, ini adalah contoh kata penghubung yang bisa menghubungkan antara dua buah kalimat. Nah, setelah kalian memperhatikan contoh yang tadi, nah akan Bapak berikan lagi contoh ya. Coba kalian perhatikan ini, gambar ini. Gambar apa anak-anak? Ya, gambar dua orang sedang mengoperasikan kincir air. Nah, perhatikan ya penjelasan Bapak. Teks visual apa yang dapat kalian buat dari gambar di samping? Nah, kita bisa membuat topik apa anak-anak? Nah, kita bisa membuat topik tentang kincir air. Nah, yang kedua, apa saja yang bisa kalian jelaskan berdasarkan gambar di samping? Anak-anak, dari gambar ini kalian bisa menjelaskan tentang kincir air, apa itu kincir air, kemudian bagaimana proses kincir air itu bekerja, atau manfaat kincir air, akan manfaatnya untuk sumber energi listrik, kemudian bisa juga sebagai irigasi, kemudian bisa mengalihkan arus air. Nah, hal-hal apa saja yang mendukung alasanmu? Kalian bisa lihat ini. Hal-hal yang mendukungnya menurut gambar ini adalah, kalian lihat nih, kincir airnya sedang proses. Gimana kalian bisa tahu dia sedang bekerja? Ini ada gambar airnya sedang mengukur prosesnya. Kemudian ada dua orang yang sedang digambar, satu sedang mengoperasikan, satu sedang melihat ya. Nah, itu kan bisa jadi hal-hal yang mendukung alasan kalian untuk membuat teks bacaannya. Nah, kemudian setelah kalian menentukan gagasan pokoknya, gagasan pendukungnya, anak-anak, susunlah jawaban-jawabanmu tadi itu menjadi sebuah paragraf yang padu dan yang utuh. Itu ya anak-anak. Nah, sekarang coba nih Bapak mengajak kalian, sekarang coba kalian berdiskusi secara virtual bersama kelompokmu tentang membuat teks dari visual gambar di samping ya anak-anak. Nih ada gambar nih, gambar tentang apa ini anak-anak? Ada 4 orang. Nah, kemudian kalian tentukan gagasan pokok sesuai gambar di samping, apa gagasan pokoknya. Kemudian kalian buat kalimat dari gagasan pokok tersebut. Kemudian secara bergantian kalian buat kalimat yang menjadi gagasan pendukung. Setelah sudah jadi kalimat-kalimat kalian susun menjadi paragraf yang padu ya. Tuliskan jawaban kalian di buku tulis masing-masing ya. Karena ingat, ini adalah kegiatan diskusi virtual kelompok. Kalian bisa melakukan panggilan video atau panggilan suara. Nah, anak-anak, dalam lembar kerja peserta didik atau LKPD, kalian perhatikan ya, gambar apa di samping? Adalah gambar pembangkit
listrik. Nah, jawablah pertanyaan berikut ya anak-anak ya. Nomor 1, menurutmu apa kegunaan pembangkit listrik? Apa sumber energi listrik yang digunakan? Apa keuntungan dan kerugian penggunaan sumber energi tersebut? Tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukung berdasarkan visual gambar di samping dan sajikan dalam bentuk peta pikiran ya. Kalian boleh menghias peta pikiran kalian. Anak-anak, kalian boleh jeda video ini untuk mulai mengerjakan.